Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga saudara selalu dalam keadaan baik dan sehat. Nah, jadi pada minggu yang lalu kita telah belajar pada unit 1 yaitu tentang bela demokrasi, bela rakyat. Nah, semoga materi pada minggu yang lalu dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki unit 2 yaitu revolusi besar dunia. Nah, berikut ini penjelasannya. Nah, pada unit 2 ini terdapat 6 pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu Revolusi Amerika, yang kedua Revolusi Prancis, yang ketiga Revolusi Rusia, yang keempat yaitu Revolusi Cina, yang kelima Revolusi Indonesia, dan yang keenam yaitu keterkaitan revolusi dengan bangsa Indonesia pada sekarang ini. Pokok bahasan yang pertama yaitu Revolusi Amerika. Revolusi Amerika adalah pergolakan politik yang terjadi pada tahun 1765 hingga tahun 1783 ketika 13 koloni Inggris Amerika berjuang untuk membebaskan diri dari kekuasaan Inggris. Nah, kemudian apa penyebab dari terjadinya Revolusi Amerika? Nah, penyebab dari Revolusi Amerika disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor umum dan faktor khusus. Yang pertama yaitu faktor umum, di mana banyak bangsa Eropa berusaha untuk mengembangkan wilayahnya dengan mencari koloni baru di benua Amerika, yakni Spanyol, Prancis, dan Inggris. Nah, perang ini berusaha untuk merebut sebanyak mungkin koloni di Amerika Utara dan di seberang Laut India. Nah, kemudian untuk menanggung biaya perang, maka Inggris membebani rakyat dengan berbagai pajak. Namun, rakyat Amerika melawan kebijakan pajak tersebut yang berada di bawah pimpinan Samuel Adams. Protes yang dilakukan rakyat Amerika kemudian tidak ditanggapi oleh Inggris. Kemudian, rakyat mulai bertindak sendiri dengan menyerang agen-agen materai, merusak gedung, serta membocor produk hasil Inggris. Nah, kemudian mengapa Amerika melakukan penolakan? Nah, yang pertama yaitu karena penerapan pajak yang tidak pernah dimusyawarahkan oleh pemerintah Inggris dengan Amerika. Yang kedua yaitu perang 7 tahun dengan Prancis yang dianggap tidak ada hubungannya dengan nasib mereka. Yang kedua yaitu faktor khusus. Apa penyebab faktor khusus? Nah, yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka rakyat Amerika hanya diperbolehkan untuk membeli barang-barang hasil produksi dari Inggris. Yang kedua yaitu adanya kebijakan dari pemerintah Inggris agar rakyat Amerika menjual hasil bumi seperti tembakau, gula, dan kapas hanya kepada pemerintah Inggris. Yang ketiga yaitu terbitnya pamflet karya Thomas Paine yang berjudul Common Sense atau Akal Sehat pada 10 Januari 1776 yang berisi gagasan kemerdekaan. Yang keempat yaitu munculnya Insiden the Pacific Party pada 16 Desember 1973 yang merupakan bentuk protes rakyat Boston terhadap monopoli perdagangan teh yang dilakukan oleh Inggris. Peristiwa Boston ini menjadi kunci dalam rangkaian revolusi Amerika karena menjadi pemicu awal terjadinya perang antara Inggris dan ke-13 koloni Amerika. Kemudian yang B yaitu jalannya perang kemerdekaan Amerika. Bagaimana proses jalannya perang kemerdekaan Amerika? Nah, begini penjelasannya. Rakyat Amerika yang pada saat itu menaiki kapal Inggris dan membuang muatan teh tersebut ke lautan, akibatnya membuat pemerintah Inggris sangat marah kepada Amerika. Nah, sehingga ketegangan politik dengan rakyat meningkat, ketegangan antara rakyat Amerika dengan Inggris. Selanjutnya yaitu pada awalnya belum semua anggota Kongres setuju untuk memisahkan diri dari Inggris. Nah, dalam situasi tersebut tampil 4 anggota Kongres untuk menggelorakan semangat kemerdekaan rakyat Amerika. Upaya tersebut berhasil dan membuat Kongres bersepakat untuk memerdekakan dari Inggris. Pada 8 Juli tahun 1776, Deklarasi Kemerdekaan Amerika diumumkan pada rakyat Amerika di lapangan State House. Yang kedua yaitu Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah gerakan yang menuntut dilakukannya perubahan besar-besaran di Prancis dalam kurun waktu tahun 1789 hingga tahun 1799. Revolusi ini ditandai dengan jatuhnya monarki absolut
absolut di Prancis yang diperintahkan oleh Raja Louis ke-16 pada tahun 1754 hingga tahun 1793. Revolusi Prancis merupakan puncak dari ketidakpuasan dan kekecewaan rakyat terhadap sistem dan praktik monarki absolut Prancis. Nah, kemudian apa saja faktor pendorong terjadinya revolusi Prancis? Yang pertama yaitu di mana kekuasaan raja yang absolut telah membuat raja menjadi forum kekuasaan demi kepentingan pribadi. Yang kedua, terjadinya krisis ekonomi yang dipicu adanya gagal panen selama beberapa tahun sehingga membuat harga-harga menjadi naik. Yang ketiga yaitu keburukan sistem pajak kerajaan, di mana pajak dari negara digunakan untuk membayar hutang negara. Yang keempat yaitu adanya kebencian penduduk terhadap Permaisuri Marie Antoinette sebagai pemborosan. Yang kelima yaitu adanya 3 kelas sosial di Prancis, di mana Prancis dibagi menjadi 3 kelas sosial. Yang keenam yaitu lemahnya kepemimpinan Raja Louis yang ke-16, dan yang ketujuh yaitu adanya kritik dari para intelektual. Yang selanjutnya yaitu jalannya revolusi Prancis. Bagaimana proses jalannya revolusi Prancis? Nah, yang pertama yaitu di mana untuk mengisi uang kas negara, maka raja berupaya untuk memungut pajak untuk semua golongan masyarakat tanpa terkecuali. Yang kedua yaitu di mana situasi di Prancis semakin kritis ketika terjadinya sidang yang dihadiri oleh 3 wakil lapisan sosial masyarakat tanpa membedakan statusnya. Yang ketiga yaitu terhadap perbedaan ini, raja tidak bersikap tegas. Pada tahap berikutnya, golongan 3 menyatakan Etats Generaux sebagai Assemblée Nationale atau Dewan Nasional yang melanjutkan sidang tanpa mengenal golongan. Ketika Assemblée Nationale akan mengadakan sidang dengan ditutup atas perintah raja sehingga sidang diadakan di lapangan bola. Tindakan yang diambil dalam sidang ini yaitu penghapusan kekuasaan feodal yang kejam, menghilangkan sebutan kaum bangsawan, menerapkan gerakan sebagai pegawai negeri dan harta miliknya disita untuk negara. Nah, langkah berikutnya yaitu menyusun perintahan yang baru. Yang keempat yaitu di mana pada tanggal 14 Juli tahun 1790, Undang-Undang Dasar baru disahkan oleh Raja Louis ke-16 sehingga Prancis menjadi negara monarki konstitusional. Nah, yang kelima yaitu melihat gelora revolusi semakin dahsyat, maka raja beserta keluarga melarikan diri, namun tertangkap di Varennes pada tanggal 21 Juni 1791. Yang ketiga yaitu revolusi Rusia. Apa latar belakang dari terjadinya revolusi Rusia? Latar belakangnya yaitu adalah serangkaian revolusi yang terjadi di Rusia pada tahun 1917 yang bertujuan untuk menjatuhkan rezim tsar, raja atau kaisar. Tokoh utama revolusi ini adalah Vladimir Lenin pada tahun 1870 hingga tahun 1924. Nah, dengan didukungnya kaum buruh maupun petani yang mendukung cita-cita revolusi. Latar belakang revolusi Rusia cukuplah kompleks. Berikut ini penjelasan terkait latar belakang terjadinya revolusi Rusia. Yang pertama yaitu tragedi Minggu Berdarah, revolusi yang terjadi pada tahun 1905. Revolusi ini dipicu karena buruh meminta keadilan, perlindungan kepada tsar atas perlakuan semena-mena yang dialami semua rakyat. Yang kedua yaitu keterbelakangan dalam bidang sosial ekonomi, di mana tsar gagal menerapkan sistem ekonomi modern. Sistem pertanian yang dilaksanakan masih menggunakan peralatan pada zaman pertengahan, kurangnya transportasi yang memadai sehingga menghambat distribusi. Yang ketiga yaitu berkembangnya aliran sosialisme dan komunisme. Kekacauan politik dan ekonomi Rusia disebabkan adanya kapitalisme. Nah, kemudian jalan keluar dengan menghancurkannya kapitalisme yaitu dengan mengganti dengan sosialisme. Yang keempat yaitu kekacauan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua mengakibatkan rakyat Rusia menderita kelaparan, lahan pertanian menjadi terbengkalai, dan berbagai yang merugikan masyarakat Rusia. Yang kelima yaitu kekalahan Rusia dari Jepang pada perang tahun 1904 hingga tahun 1905. Dalam kekalahan Rusia dengan Jepang sehingga menjatuhkan kepercayaan
untuk mempromosikan ide-ide pencerahan seperti martabat individu, demokrasi, institusi, dan hak atas keterwakilan. Kemudian selanjutnya yaitu jalannya revolusi Rusia. Revolusi Rusia terjadi sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama terjadi pada bulan Februari 1917, di mana aksi tentara yang membangkang perintah dan menembaki para perwiranya sendiri dalam aksi demo. Dalam revolusi ini, Tsar berhasil dipaksa mentahta oleh kaum revolusioner. Kelompok revolusioner yang terdiri oleh para kadet berhasil membentuk pemerintahan sementara Rusia. Sayangnya, kelompok kadet ini tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan efektif, sehingga kabinet kadet digulingkan oleh kaum Menshevik. Yang kedua yaitu revolusi pada bulan Oktober tahun 1917. Revolusi ini dikenal sebagai puncak dari revolusi Rusia. Revolusi ini digerakkan oleh kaum komunis dan berhasil menggulingkan pemerintahan sementara. Pemerintahan kemudian digantikan dengan yang berhaluan komunis di bawah pimpinan Bolshevik, partai yang dipimpin oleh Lenin. Partai ini merupakan sepalan dari partai sosialis, yaitu Partai Sosial Demokrat Rusia. Kemenangan Partai Bolshevik dalam revolusi ini menandai era komunisme di Rusia. Nah, inilah gambaran dari revolusi Rusia. Yang keempat yaitu revolusi Cina. Revolusi Cina terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu revolusi yang terjadi pada tahun 1911. Nah, bagaimana proses jalannya revolusi tahun 1911? Jadi, pada sistem kekaisaran kemudian digantikan menjadi pemerintahan republik, di mana pada 29 Desember 1911, kaum revolusioner mengangkat Dr. Sun Yat-sen sebagai presiden pemerintahan pertama dari Republik Cina. Hingga pada suatu waktu, Partai Komunis Cina dan Partai Nasionalis Cina terjadilah sebuah perselisihan di antara keduanya. Kemudian, mereka mengadakan pertemuan antara wakil dari masing-masing partai, di mana mereka saling curiga dan menuduh. Yang kedua yaitu revolusi Cina pada tahun 1928 atau revolusi Kuomintang, membentuk pemerintahan menggantikan pemerintahan panglima perang atau warlord. Yang ketiga yaitu revolusi Cina pada tahun 1949 yang menandakan berdirinya Republik Rakyat Cina setelah Perang Pasifik berakhir pada tahun 1945. Hubungan Partai Komunis Cina dan Kuomintang kembali memanas. Masing-masing pihak berpegang teguh pada ideologi masing-masing, di mana dalam perang saudara ini kaum nasionalis terus mengalami kekalahan meskipun telah dibantu oleh Amerika Serikat. Dan kemudian kekalahan ini disebabkan karena tentara nasionalis berdiri atas orang-orang yang berperang terpaksa. Kemudian pada akhirnya dengan strategi desa mengepung kota, PKC berhasil menyingkirkan Kuomintang dan pada tanggal 1 Oktober 1949 memproklamasikanlah berdirinya Republik Rakyat Cina. Inilah gambaran dari terjadinya revolusi di Cina. Yang kelima yaitu revolusi Indonesia. Nah, revolusi Indonesia dilatar belakangi oleh yang pertama yaitu pernyataan lahirnya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimulai dari kedudukan Jepang yang sudah terdesak dan terjadinya pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan akhirnya Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, kemudian bangsa Indonesia akhirnya melakukan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun terjadi adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua terkait waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Namun pada akhirnya golongan muda dan golongan tua sepakat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan paling lambat pada 17 Agustus 1945. Dan akhirnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan pukul 10 waktu
pasukan Republik Indonesia. Pertempuran Ambarawa berlangsung sangatlah sengit. Pada 15 Desember 1945, pertempuran Ambarawa berhasil berakhir dan Indonesia berhasil merebut kembali Ambarawa serta memaksa Sekutu menarik kembali pasukannya dari Ambarawa ke Semarang. Yang ketiga yaitu Pertempuran Surabaya. Pertempuran ini merupakan perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia dan merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadikan simbol nasional perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Dan kemudian pada tanggal 10 November diperingatilah sebagai Hari Pahlawan. Yang keempat yaitu Pertempuran Merah Putih di Manado. Setelah terjadinya proklamasi oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta, masyarakat Minahasa Sulawesi Utara mulai melakukan aksi peluncuran senjata dan pengambilan alih kekuasaan dari Jepang. Gerakan ini diprakarsai oleh Dewan Minahasa yang dipimpin oleh Mr. S.S. Pelengkau. Yang kelima yaitu Bandung Lautan Api, di mana rakyat Bandung membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah masuknya Sekutu dan Nika, di mana asap hitam dan api yang menyala-nyala mampu membakar kota Bandung menjadi lautan api. Itulah sebab mengapa disebut sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Yang keenam yaitu Perang Margarana atau Perang Puputan Margarana. Pertempuran yang terjadi di Margarana yang terletak di sebelah utara kota Tabanan, Bali ini dipicu oleh hasil perundingan Linggarjati. Nah, setelah adanya perlawanan melalui fisik, yang kedua yaitu perlawanan melalui diplomasi. Yang pertama yaitu perundingan Linggarjati yang terjadi pada tanggal 10 November 1946. Yang kedua yaitu adanya Komisi Tiga Negara atau KTN pada tanggal 25 Agustus 1947 oleh Dewan Keamanan PBB. Yang ketiga yaitu terjadinya Perjanjian Renville. Yang keempat Perjanjian Romployen. Yang kelima adanya Konferensi Intern Indonesia. Yang keenam Konferensi Meja Bundar yang berlangsung pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Dan yang ketujuh yaitu penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, pokok bahasan yang keenam yaitu keterkaitan revolusi besar dunia terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Revolusi Amerika. Revolusi Amerika telah berhasil menginspirasi para pendiri bangsa dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan semangat dari nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Revolusi Amerika. Dan kemudian pergerakan nasional yang lahir sejak didirikannya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 juga menyerukan tentang pentingnya persamaan hak-hak warga pribumi dengan warga dan penguasa Hindia Belanda. Gerakan menuntut persamaan hak dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh golongan terpelajar pada masa pergerakan nasional tidak bisa dilepaskan dari pemikiran-pemikiran liberal dan demokratis dari revolusi Prancis. Yang kedua yaitu kaitannya dengan revolusi Rusia. Revolusi Rusia juga memberikan pengaruh dalam persebaran ideologi komunis dalam pergerakan nasional di Indonesia. Partai Komunis Hindia Belanda didirikan pada tahun 1914 oleh Hans Hitler dengan nama Indisch Sociaal-Democratische Vereniging atau Persatuan Demokrat Hindia Belanda yang nantinya berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya, revolusi Bolshevik di Rusia melahirkan semangat dan keyakinan baru pada para pemimpin dan kader Partai Komunis Indonesia atau PKI di Indonesia bahwa kaum buruh dan petani yang bersatu dapat meruntuhkan negara yang kapitalis dan imperialis Belanda. Selanjutnya yaitu dari Revolusi Cina. Setelah terjadinya revolusi di Cina berjalan dengan stabil,
terjadilah sebuah modernisasi di segala lini kehidupan, sehingga sekarang menjelma menjadi negara dengan kekuatan ekonomi macan Asia. Nah, pada revolusi Cina, bangsa Indonesia perlu banyak belajar mengenai semangat kerja keras, disiplin, dan strategi perdagangan yang dilakukan oleh Cina sebagai upaya untuk mengejar berbagai ketertinggalan. Nah, demikianlah materi terkait revolusi besar dunia. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Sekian, apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.